Oke, kemarin kita sudah pelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Apa sih barisan geometri itu? Adalah suatu pola bilangan dengan pola khusus. Pola khususnya yang seperti apa? Yaitu suku sebelumnya dikalikan dengan suatu nilai tertentu, atau bisa juga pembanding atau rasionya tetap antara suku-suku yang berurutan. Kita lihat contoh 1. Di sini pola bilangannya 2, 6, 18 dan 54. Oke, dan selanjutnya di sini kita lihat bahwa pola ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, kita dapat bahwa pembanding atau rasio tetap antara suku-suku yang berurutan. Untuk mendapatkan rasio, itu sebenarnya suku pertama dikalikan dengan suatu nilai tertentu. Oke. 2 kali berapa supaya dapat 6? Berarti kan dikali 3 ya. Oke. 6 dikali berapa supaya dapat 18? Jadi 6 dikali 3. Kemudian 18 dikali 3. Jadi 18 kali 3 itu dapat 54. Oke, selanjutnya juga itu adalah dikali 3. Jadi inilah yang disebut sebagai rasio atau pembanding. Sebenarnya rumus rasio sendiri ini adalah U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, kemudian U4 dibagi U3 dan seterusnya sampai UN dibagi dengan UN-1. Oke. Nah, kita berangkat dari contoh ini bahwa untuk mendapatkan rasio rumusnya adalah U2 per U1 ini nilainya setara ya. Artinya U2 per U1 itu setara dengan U3 per U2. Artinya nanti nilai-nilainya akan sama. Kita masukkan dalam contoh ini U2 dibanding dengan U1. Itu U2 dibagi dengan U1. U2-nya kita ini U1, U2, U3, U4. Oke. U2 dapat 6 dibagi dengan U1, 2, hasilnya adalah 3. Kemudian U3 hasilnya adalah 18 dibagi U2, 6, hasilnya juga 3. Oke. Kemudian U4 ini 54 dibagi dengan U3 18. Ini 18 ya. Ini hasilnya juga adalah 3. Jadi untuk mendapatkan rasio sebenarnya adalah perbandingan jadi seperti yang tadi kita bilang, untuk mendapatkan rasio adalah perbandingan dari U2, U1, U3, U2, U4, U3 dengan nilai yang suku-suku yang berurutan tuh dan hasilnya akan sama. Oke. Sampai dengan UN per UN-1. Oke, kita lihat bisa juga dari definisi bahwa suku sebelumnya dikalikan dengan suatu nilai tertentu. Kita sudah lihat bahwa 2 dikali 3 hasilnya 6, 6 dikali 3 hasilnya 18, 18 kali 3 hasilnya 54. Kita lihat yang di sini ya. Kira-kira 1/8 dikali berapa supaya dapat 1/4? Oke, dikali 2 ya. Kali 2. 1/4. Oke, 1/4 dikali dengan berapa supaya 1/2? Oke, dikali 2. Kemudian dikali 2, dikali 2. Kita masukkan dalam rumus. U2 betul tidak rasionya? Ini kan rasionya adalah 2. Rasio ini sama dengan 3. Rasionya 2. Betul tidak rasionya 2? Kita masukkan dalam rumus. Di U2 dibagi dengan U1 berarti 1/4 dibagi dengan 1/8. Oke. Dalam perbandingan kita bisa ubah dalam perkalian itu 1/4 dikali dengan untuk pembagian yang menjadi penyebut kita bolak-balik menjadi 8/1. 8/4 hasilnya adalah 2. Betul ya, bahwa rasionya adalah 2.
Oke. Selanjutnya, ini ketika pola bilangannya meningkat. Artinya bertambah. Dari 2 ke 6 ini kan pola bilangannya meningkat. Nah, bagaimana ketika pola bilangannya menurun? Dari 100 ke 50, kemudian ke 25. Oke, kita perhatikan 100 dikali berapa supaya hasilnya 50. Kita kali dengan setengah atau dibagi dengan, atau bisa dari 100 dibagi dengan 2 hasilnya 50. 50 dibagi dengan 2 hasilnya 25. Oke, dibagi atau dikali dengan 1/2. Oke, ini juga dikali dengan 1/2. Hasilnya dapatnya 100 dikali dengan 1/2 itu kan hasilnya 50 ya. Oke, atau U2 dibanding dengan U1. Kita berangkat di sini untuk mendapatkan rasionya. U2 dibagi dengan U1 berarti 50 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah, oke, ini mati, kita coret, hasilnya 5/10. Bisa dikecilkan masing-masing dibagi 5, hasilnya 1/2. Betul ya, rasionya adalah 1/2. Inilah yang dinamakan rasio atau biasa disingkat dengan R. Oke. Selanjutnya kita masuk di contoh 3. Ini pola bilangannya juga menurun. Ketika pola bilangan menurun, trik untuk menyelesaikan soalnya berarti dikali dengan bilangan spur. Artinya bilangan yang bukan bilangan bulat. Kalau yang tadi ini karena pola bilangannya meningkat, maka kita kali dengan bilangan yang bulat. Kalau bilangannya menurun, kita kali dengan bilangan pecahan, bilangan per. Oke. Karena ini menurun, berarti berapa 9 dikali berapa supaya hasilnya 3 yang dalam bentuk per, karena bilangannya menurun. Berarti 9, bisa juga kita menggunakan rumus, tapi kita sebelumnya pakai yang dikali berapa. Sebentar kita masuk dalam rumus. Oke. 9 dikali berapa supaya hasilnya 3, berarti dikali dengan 1/3. 3 dikali dengan berapa supaya 1, ya kali dengan 1/3. 3 dikali 1/3 hasilnya 1. Oke, 1 dikali berapa supaya hasilnya 1/3, ya dikali 1/3. Oke, dan selanjutnya. Oke, kita masuk dalam ini namanya R, rasionya adalah 1/3. Kita masuk dalam rumus, berarti U2/U1 itu hasilnya U2-nya kan U1, U2, U3, U4. Oke, U2-nya 3, U1-nya 9. Ini untuk mencari R. Maka hasilnya sini 3/9, masing-masing dibagi 3 hasilnya 1, dibagi 3 hasilnya 3. Jadi hasilnya rasionya adalah 1/3, sama ya. Jadi trik untuk menyelesaikan soal ketika pola bilangannya meningkat, maka kita kalikan dengan bilangan bulat. Ketika pola bilangannya menurun, seperti ini karena menurun, dikalikan dengan bilangan pecahan atau per, ya. Selanjutnya kita masuk dalam bagaimana mendapatkan suku-suku bilangan ketika ketika sukunya sudah banyak, maka kita menggunakan rumus UKN ya. Jadi untuk rumus barisan geometri untuk suku UKN adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Kita sudah belajar sebelumnya di barisan aritmatika bahwa A ini adalah suku awal atau suku pertama. Oke, atau U1. A ini adalah suku awal atau U1. Kemudian R ini adalah rasio atau pembanding atau perkalian yang kita dapatkan dari suku ke-1, dari suku 1 ke suku kedua, perkaliannya berapa. Kemudian N adalah untuk
suku ke N-nya, kemudian dikurangi dengan 1. Sekarang kita masuk dalam contoh. Yang contoh pertama adalah barisan bilangannya 1, 2, 4, 8, 16 dan selanjutnya. Tentukan suku ke 8. Bagian B, tentukan suku ke 20. Untuk menjawab soal ini, pertama kita harus mencari, kita sudah menemukan bahwa A ini adalah suku awal atau U1. Selanjutnya kita akan mencari rasionya berapa ya. Oke, jawab 1, 2, 4, 8, 16 dan selanjutnya. Oke, ini adalah U1, U2, U3, U4, 5. Untuk mendapatkan rasio tadi, kita bisa kalikan suku awal dikali dengan berapa sehingga mendapatkan suku kedua. Oke. Atau bisa juga menggunakan rumus. Terserah dari kalian mudahnya yang bagaimana. Oke. Kira-kira 1 dikali berapa supaya hasilnya 2? Sini kan berarti kali dengan 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Oke. 2 dikali berapa hasilnya 4? Berarti 2 kali 2. Jadi selalu dikali 2. Inilah yang dinamakan dengan rasio atau biasa disingkat dengan R. Nah, ketika kita menggunakan rumus, R adalah U2 dibagi dengan U1, U3 dibagi dengan U2, dan selanjutnya. Bisa kita ambil satu saja. Oke, U2-nya tadi berapa? U2-nya ternyata 2. U1-nya berapa? Hasilnya adalah U1-nya adalah 1. Jadi, hasilnya adalah 2. Rasionya sama-sama 2 ini ya. Ini sama. Jadi dikali 2, hasilnya rasionya 2. Kita sudah ketahui bahwa rasionya adalah 2. Oke. Selanjutnya kita masukkan dalam rumus. Yang ditanyakan sekarang adalah suku ke-8. Jadi kita tulis rumusnya dulu. UN sama dengan A dikali R N-1. Pangkat ya. Jadi ditanyakan yang pertama itu adalah U8 atau suku ke-8. Kalau ditanyakan suku berarti U. Kalau ditanyakan jumlah berarti SN. Suku. Oke. Berarti ditanyakan adalah U8 bagian A, kemudian bagian B adalah U20. Oke, atau suku 20 ya. Di U8 kita menggunakan rumus bahwa A dikali R pangkat N-1. Nah, kita sudah tahu bahwa A itu adalah suku pertama atau suku awal atau U1. Jadi U8 sama dengan, karena kita mau cari yang bagian A, berarti U8 sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah 1. Atau suku awalnya adalah 1 dikali R-nya. R tadi adalah rasionya adalah 2. Dipangkat dengan N. N-nya tadi 8. Jadi N-nya kita ganti dengan 8 dikurangi 1. Oke. 1 dikali 2, 8 kurang 1 hasilnya 7 ya. Oke, berarti 1 dikali 2 pangkat 7 itu berapa? Artinya 2 pangkat 7 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya berapa? 4 kali 2, 16 kali 8.
Hasilnya adalah 128. Jadi hasilnya adalah 128. Jadi U8 nya adalah hasilnya 128. Sekarang bagian B adalah U20. Berarti suku awalnya A nya kita ganti dengan suku awal, berarti 1 dikali R nya tetap sama ya, R nya itu rasionya 2. Oke. Sekarang N nya kita ganti dengan 20 dikurangi dengan 1. Sini adalah 1 dikali 2 pangkat 19. Oke, nanti kalian cari sendiri hasilnya berapa. Intinya 2 pangkat 19 artinya 2 kali sebanyak 19 sampai 19 kali, hasilnya berapa. Oke, nanti kalian bisa cari sendiri. Selanjutnya kita masuk di contoh yang kedua, yaitu kita mendapatkan pola bilangannya seperti 24, 12, 6, 3, dan selanjutnya. Tentukan suku ke berapa ya? Ke 7. Oke. Kita lihat. Oke, kita lihat yang ditanyakan adalah suku ke-7, artinya tanya adalah U7. Berarti kita tulis ulang 24, 12, 6, 3. Ini adalah U1 atau sebagai A juga untuk suku awal sama ya, U2, U3, U4. Untuk mendapatkan rasio tadi sudah dijelaskan bahwa ketika nilainya menurun, ini dari 4 ke 12 kan pola bilangannya menurun ya, berarti kita menggunakan perkalian yang dalam bentuk per. Nah, ketika meningkat menggunakan perkalian yang bulat ya. Oke, kita masuk dulu sini. Berarti berapa kali berapa supaya 24 ini berapa, 24 dikali berapa supaya hasilnya 12. Jadi dikali dengan per 2 ya, kali per 2. 12 dikali per 2 hasilnya 6 kali per 2. Jadi inilah yang disebut sebagai rasio, atau juga bisa U2 dibagi dengan U1, berarti 12 dibagi dengan 24. Oke, masing-masing dibagi 12, 1 dibagi 12 hasilnya 2 ya. Akhirnya rasionya per 2. Ininya yang disebut sebagai rasio ya. Oke, kita sudah dapat bahwa rasionya ini adalah 1/2. Kemudian A nya 24. Sekarang kita masukkan dalam rumus. Kita baru rumusnya adalah A dikali R N-1. Oke, yang ditanyakan adalah U7. Artinya N nya diganti dengan 7. Berarti A nya berapa tadi? Suku awalnya adalah 24 dikali dengan rasionya dapat 1/2 dipangkat dengan, oke, kita masukkan dalam kurung dulu, dipangkat dengan N nya kita ganti dengan 7 dikurangi 1. Sini adalah 24 dikali 1/2 dipangkat 6. Oke, ini kita sudah pelajari dulu di kelas 1 atau kelas 10 tentang bilangan eksponen ya. Jadi hasilnya adalah 24 dikali dengan, oke, kalau seperti ini berarti 1/6 dibagi dengan 2/6 ya, 24. Jadi ini 1 karena sama-sama dipangkatkan 6 berarti
pangkat 6 ini adalah punya penyebut, punya juga dengan pembilang ya. Punya pembilang, punya penyebut juga. Ini 1 pangkat 6 per 2 pangkat 6. Masing-masing dipangkatkan dengan 6. Dikali 1 pangkat 6 itu adalah 1 kali 1 kali 1 sebanyak 6 kali. Hasilnya tetap 1. Oke, 2 pangkat 6 ini 2 dikalikan sebanyak 6 kali. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 4, 4, 4, 16 kali 4. Berarti 16 kali 4 ini adalah 84 ya. Sehingga 24 per, karena 24 dikali 1 nya 24 per 84. Oke. Minta maaf ya, 2 pangkat 6 ini harusnya 16 kali, berarti 64 ya. Bukan, aduh. Oke, 2 pangkat 6 ini adalah 64 ya. Jadi 24 per 64. Hasilnya kalau kita kecilkan, masing-masing dibagi 8 hasilnya 3. 24 bagi 8 hasilnya 3. 64 dibagi 8 kan hasilnya 8 ya. Berarti hasilnya 3 per 8. Selanjutnya kita masuk dalam deret geometri. Deret geometri. Oke, sama dengan deret aritmatika yaitu penjumlahan. Amalan ini juga berlaku untuk geometri yaitu penjumlahan. Tetapi tetap dengan rasio yaitu pembanding. Oke. Contoh soal, kita masuk di contoh soal yaitu 1. Contoh soalnya kita masuk rumus dulu ya, yaitu untuk rumus deret geometri Sn sama dengan A dikali dengan R pangkat N min 1 per R dikurang 1, dimana R ini nanti akan ada 2 rumus ya, R lebih dari 1. Nah, rumus kedua Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Ini ketika R-nya. Oke. Jadi di sini kita akan menggunakan 2 rumus, yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurang 1, dimana rumus ini berlaku ketika rasionya lebih dari 1 ya. Ketika rasionya kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus ini. Rasionya lebih dari 1 itu satu tidak termasuk ya, karena akan penyebut nol nantinya. Jadi 2, 3, 4 dan seterusnya, atau 1, lebih lah. Kemudian R kurang dari 1 misalkan 1/2, 1/3. Oke. Kita masuk contoh soal, kita ambil dari buku saja. Oke, di sini hitunglah jumlah 10 suku pertama dari deret geometri 1, 3, 9, 27. Pola bilangannya 1, 3, 9, 27. Hitunglah jumlah 10 suku pertama. Oke, dalam menyelesaikan barisan maupun deret, ketika sudah dikatakan jumlah berarti itu masuk ke dalam ketika dikatakan jumlah berarti kita menggunakan rumus Sn.
Tapi ketika dikatakan hitunglah suku ke, artinya kita menggunakan rumus UN ya. Oke. Hitunglah jumlah 10 suku pertama. Oke, 1, 3, 9, 2, 7. Nah, di sini kita akan mencari rasio. Mencari rasio tadi bahwa U2 dibagi dengan U1. Oke. U2-nya ini kan U1, U2, U3 dan seterusnya. U2-nya berarti 3 dibagi dengan U1-nya 1, berarti rasionya adalah 3, berarti selalu dikali 3 ya. Ini adalah rasio. Oke. Kita sudah dapat rasionya 3 ya. Ditanyakan adalah ditanyakan adalah jumlah, berarti S10 ya. Oke. Kita masukkan dulu rumus. Diketahui bahwa rasionya 3. Berarti kita menggunakan rumus yang mana? Ketika rasionya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus pertama. Nah, ketika rasionya kurang dari 1, kita menggunakan rumus kedua. Kita lihat 3, apakah lebih dari 1 atau kurang dari 1? 3 itu lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus pertama. Jadi 3 ini lebih dari 1 ya. Jadi kita menggunakan rumus pertama. Oke. Di Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Oke. Tanyakan berarti S10. Suku awalnya atau A ini adalah 1 dikali rasionya 3, N-nya diganti dengan 10 dikurangi dengan 1 dibagi R-nya 3 kemudian dikurang 1. Oke. Oke, sama dengan 1 Oke, 3 pangkat 10 itu berapa ya? Nanti kalian bisa cari sendiri. 3 dikalikan sebanyak 10 kali ya. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini Ibu sudah mendapatkan nilai yaitu 59.047. Oke. Hasilnya 59.047. 59.049. 59.049 kemudian dikurangi dengan 1 per 3 dikurang 1 hasilnya 2. Oke. 1 dikali, ketika dikurangkan berarti sisa 59.048 karena dikurang 1 bagi dengan 2 hasilnya adalah 29.524. Oke, ini dikalikan hasilnya tetap 59.048 dibagi 2. Hasilnya adalah ini ya.